Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di hari Minggu yang bahagia ini, Mas Bro akan memberikan edukasi-edukasi yang penting-penting. Ya, Mas Bro tidak akan menipu-nipu Anda. Mas Bro sayang dengan kalian semua. Kita sebangsa setanah air, kondisi ekonomi lagi sulit, kondisinya lagi susah. Banyak pemain kripto yang pemula yang tidak ngerti apa yang akan dibeli, tidak ngerti apa yang akan diinvestkan. Banyak terprosot ya, banyak sekali terjerumus dengan meme coin. Hati-hati pemula, banyak sekali orang yang menderita habis-habisan di meme coin. Ya, hari ini Mas Bro akan membahas koin yang akan jadikan Anda jutawan, tidak omong kosong. Ini adalah Cardano yang saya bahas berkali-kali. Sekarang sudah mulai ada kenaikan dari saya mengawal Cardano dari harga 3 ribuan ya, sampai sekarang sudah hampir 6 ribu. Udah cuan banyak. Sabar tapi pasti, sabar tapi pasti, sabar tapi pasti, sabar tapi Anda gak akan kebanting, gak akan kejengking. Cardano ini nanti ada good news yang luar biasa. Anda jangan di skip-skip dulu. Siapa punya Cardano ini? Charles Hoskinson ya. Siapa Charles Hoskinson? Mantan pendiri ETH, orang dedengkot kripto, orang cerdas, orang pinter ya. Tidak akan menipu-nipu untuk para holdernya, para investornya ya. Marketnya gede. Ini harga tercantik ketika kita menggunakan Fibonacci ini masih di areal bawah sekali, belum sampai 6.000. Ini salah satu koin yang akan jadikan Anda kaya tanpa gambling. Ini koin yang akan menjadikan jutawan Anda ya, tanpa harus bergambling. Ini koin yang akan sampai ATH, bahkan melebihi ATH-nya. Walaupun ini dibilang keong-keong, semua orang tahu kehebatan blockchain Cardano. Gak main-main, gak tanggung-tanggung. Selama ini yang dikatakan desentral hanyalah BTC. Akan tetapi gak tanggung-tanggung, gak main-main. Kalau Charles sudah ngomong, dia akan membuktikan perkataannya. Ini salah satu koin yang ke depan kemungkinan akan jadikan sejarah baru, orang-orang jutawan, orang kaya, di samping SRP. SRP juga hari ini akan saya bahas. Koin yang murah, koin yang receh di bawah 10.000, punya fundamental yang bagus, tidak ada lain lagi adalah bagi saya Cardano sama SRP yang akan membuat sejarah baru. Orang jadi kaya, jadi jutawan akan terulang lagi. Dulu pernah BTC, dulu pernah ETH, dulu pernah BNB. Sekarang menurut saya ada di Cardano sama di SRP yang harganya masih ngicrit, kemungkinan akan menjadikan berjuta-juta persen asal kita sabar di koin ini, tidak takut rug pull ataupun scam ya. Ini akan dibuat desentral. Ini suatu berita besar, kejutan besar. Ketika Charles sudah bicara, dia akan menepati daripada janjinya ya. Ini sekarang di harga 5.800-an, bahkan kemarin harganya sempat 6,3. Akan tetapi ini koin juga mengikuti induknya BTC. Jika BTC-nya naik, maka ini juga akan terbang. Bukan koin-koin ECC sembarangan. Ketika BTC naik kadang-kadang melempem ya, kayak Repen itu melempem, Bang Jet melempem ya. Siapa lagi yang belum disebutkan, ngomong ya, nanti saya sebutkan. Tinggal bawa kemenyan aja udah selesai, beres ya. Bercanda lagi Mas Bro, bercanda nggak boleh. Bercanda itu bebas, buat orang senyum, buat orang ketawa ya, sampai giginya copot, daripada menipu ya. Menipu ngibul, koin busuk dibilang koin bagus, padahal itu koin setan, koin goblok ya. Koin tukang tipu menipu, kibul mengkibul, kerjaannya tiap hari meme koin itu udah biasa seperti itu ya. Saya mending ingin membuat Anda jutawan, gak menipu-nipu Anda, gak menjerumuskan Anda. Apapun, berapapun uang Anda, mending masuk salah satu ini di Cardano. Walaupun semua koin saya rekom, pilihan Anda tentukan sendiri. Yang penting yang saya review koin-koin yang akan
menjadikan Anda jutawan tanpa kibul-mengkibul ataupun omong kosong, bohong belaka, kentut belaka ya. Ini harganya sangat di bawah. Walaupun sudah naik, Cardano ini nggak akan mandek macet di sini, nggak akan melanjutkan kenaikannya. Ini harga yang cakep, harga yang bagus. Kalau kita lihat daripada indikator Ichimoku juga, ini sudah mulai menggunting daripada MA biru, menggunting merah arah atas, artinya akan terbang. Ini Anda lihat, biru sudah menggunting arah atas di bagian bawah sini ya, di bagian sini. Jadi nggak usah perlu Anda takut nih kalau diperbesar ini ya, betul-betul sekarang sudah menggunting arah atas. MA biru menggunting arah atas, menggunting yang merah, tandanya konfirmasi akan bullish. Ini akan terbang, paling-paling turun sedikit, ada perosotan TK pun sedikit, tiba-tiba akan ngacir lagi ke sana. Langsung kita simak bagaimana berita daripada Charles Hoskinson ini yang nggak main-main dengan koin Cardano, koin kesayangan kita, yang mana akan menyaingi daripada ETH. Charles Hoskinson ungkap rencana ambisius Cardano ke era desentralisasi penuh. Desentralisasi penuh, bukan setengah-setengah, bukan kayak gelas kurang penuh, koclak. Kalau koclak, orang pun kalau pikiran nggak penuh koclak ya, bisa melorotin celana ya, bisa obat-obat ondal-ondal di jalan jadi gila karena akibat koclak. Pikirannya nggak penuh, kayak gelas diisi air nggak penuh, koclak ya. Karena apa koclak? Habis bangkrut, habis kere, habis miskin, masuk di kemin koin micin yang sekarang jadi edan. Mending ini Anda masuk koin-koin punya Charles Hoskinson, nggak usah Anda perlu takutkan. Saya jaminkan berapa persen? 10.000%, 1.000.000%. Taruhan sama Mas Bro, kalau ini nanti di bull market nggak ngacirnya luar biasa, ngaceng, triple ngaceng ya. Charles Hoskinson, pendiri Cardano, baru-baru ini mengungkapkan rencana ambisius untuk membawa Cardano ke era desentralisasi penuh, bukan setengah-setengah. Dengan langkah-langkah inovatif dan visi yang jelas, Hoskinson menjanjikan masa depan yang sangat menjanjikan bagi Cardano, menandai perubahan besar dalam ekosistem Cardano. Ini good news, ini berita besar, ini kejatuhan bintang dari langit Cardano ya, bukan si cebol rindukan bulan, bukan ya. Ini betul-betul berita good news besar. Baru kali ini saya mendengar bahwa sekelas altcoin akan menuju ke desentralisasi penuh, tidak akan dikontrol sama Charles. Semua yang kontrol adalah kita sendiri, yang mana tergantung supply and demand, tidak akan dicampur adukkan ataupun dicampur tangani dengan pihak debtnya seperti Charles. Mantap apa mantap? Jos apa jos? Melorot apa kendor? Ya, kalau dikasih tahu, kasih tahu yang betul. Anda cengar-cengir ya, cekakak cekikik, menghina, nggak percaya. Ketika Anda ditipu, dibohongin, RP1 Bannon, Anda cekakak-cekakak, cuan ini, cuan, jadi kaya nanti, jadi kaya, kaya dari Hong Kong, dengkulmu anjlok ya. Cardano memperkenalkan alat pemungutan suara baru, Cardano Pilot ya, bukan belot. Cardano memperkenalkan alat pemungutan suara baru, Cardano Pilot, yang akan digunakan untuk memutuskan proposal peningkatan Cardano chip 1694. Proses pemungutan suara ini akan melibatkan snapshot pada 21 November 2023, diikuti dengan periode pemungutan suara dari 11 hingga 16 Desember 2023. Wow, ini orang hati-hati, orang yang betul-betul penuh dengan keseriusan, teliti ya. Pemungutan suara pun tidak sejam 2 jam, tapi dilakukan dari tanggal 11 hingga 16 Desember 2023. Wow, good news, wow, good news, wow, good news. Mantap, maju terus, rawe-rawe ratas, malang-malang putus ya. Apa itu yang putus?
Anda itu yang putus bercinta ya. Tujuan dari pemungutan suara ini adalah untuk mendapatkan umpan balik dari komunitas Cardano tentang kemajuan mereka menuju tujuan menjadi sistem yang mandiri. Mandiri bro, mandi sendiri bro. Kalau perawan sama mandikan, udah dedengkot, udah tua, suruh mandikan, males gua tendang lo. Bercanda dikit ya. Teknologi belot dikembangkan oleh Cardano Foundation Interset dan input output global. Hasil pemungutan suara akan digunakan untuk menginformasikan prioritas pengembangan dan tata kelola pada tahun 2024. Jos gandos ya. Era Voltaire, langkah menuju desentralisasi. Era Voltaire dalam peta jalan pengembangan Cardano menandai pergeseran signifikan menuju sistem yang mandiri, mandi sendiri. Dengan model tata kelola baru ini, peserta jaringan diperdayakan untuk menggunakan hak suara dan kepemilikan mereka untuk membentuk pengembangan masa depan jaringan. Peningkatan Voltaire memperkenalkan sistem perbendaraan dan pemungutan suara yang memungkinkan pengguna Cardano untuk berpartisipasi langsung dalam tata kelola dan proses keputusan dan proses pengambilan keputusan. Tingkat keterlibatan komunitas ini dirancang untuk memungkinkan keputusan berdampak mengenai pembaharuan perangkat lunak, peningkatan teknis, dan keputusan pendanaan melalui proposal peningkatan Cardano ataupun chip dan proposal pendanaan VP ya. Cardano dan masa depan blockchain. Dengan kemajuan menuju era desentralisasi, Cardano juga memperkenalkan Midnight, sebuah sidechain yang berfokus pada privasi sebagai komponen kunci dalam jaringan yang luas. Ini setiap partner chain akan memiliki tokenomik dan logika konsensusnya sendiri, mirip dengan subnet Avalan ataupun Avak, bukan awakmu ya. Pengumuman ini diterima dengan sangat positif oleh operator pool Cardano yang akan mewarisi jaringan Cardano dan berpotensi mendapat biaya dari semua partner chain. Dengan melakukan staking Cardano, langkah ini dianggap sebagai langkah berani untuk memperkuat posisi Cardano di dunia blockchain. Wow, ini gak sembarangan. Baru kali ini ada altcoin yang akan langsung desentralisasi penuh seperti BTC. Ini kalau Cardano sudah keluar bicaranya akan seperti raja yang titahnya harus dikerjakan. Ini mantap luar biasa. Baru saya lihat seorang debt yang seperti ini, Anda akan jadi jutawan. Invest lah dari sekarang di Cardano. Nggak usah melihat naik turunnya harga, tapi yang dilihat masa depan Anda ke depan akan gemilang, bukan meme coin yang akan membuat Anda menghilang ya dari permainan kripto. Karena Anda sudah kere, nggak bisa masuk kripto, nggak ada dana untuk masuk karena habis dimakan setan, dimakan meme coin ya. Melalui rencana-rencana ini, Cardano tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam dunia kripto, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan blockchain yang lebih desentralisasi dan berorientasi pada komunitas. Langkah-langkah yang diambil oleh Charles Hoskinson dan timnya menjanjikan revolusi dalam era investor memahami dan berinteraksi dengan teknologi blockchain. Saya rasa cukup. Ini berita yang sangat luar biasa, terbesar sepanjang sejarah. Selain SRP, maka ini akan Cardano. Kalau SRP tidak bisa desentral karena dia dikontrol oleh Ripple, tapi harganya akan terbang karena teknologinya dipakai di bank di seluruh dunia ke depan. Tapi Cardano juga punya sensasi tersendiri, punya jurus maut tersendiri, yang mana untuk menarik daripada investornya, maka Cardano akan dijadikan desentralisasi penuh. Good apa good?
news apa news? Good news ya. Saya rasa cukup. Yang belum subscribe jangan pelit-pelit, sudilah kiranya untuk meng-subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Syukur-syukur masuk tombol gabung supaya Anda berkah. Ya, begitu. Ya, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Hari ini mohon maaf Mas Bro nggak banyak bercanda, hanya dilaweran dikit saja untuk bumbu-bumbu saja ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda. Ya, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Mas Bro bukan siapa-siapa dan sampai sekarang juga tidak siapa-siapa. Tanpa kalian Mas Bro bukan apa-apa. Sampai sekarang hanya tutorial yang akan mengedukasi, memberi tuntunan orang-orang pemula supaya cuan, karena Anda mencari cuan bukan mencari kere. Ya, saya rasa cukup. Ya, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.